percaya kepada Tuhan harus menjadi tanda dan alamat. Yang tidak mengenal dosa, tetapi dijadikan. Sudah memerintahkan mereka untuk keluar, tidak serta-merta. Karena kita tidak melihat, namun kita percaya, Tuhan juga mengatakan kita orang yang berbahagia. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah online. Meskipun kita belum bisa beribadah bersama-sama di gereja, tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Dia ada di sini, dia juga hadir di rumah Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan naikkan pujian yang mengatakan, besar anugerah-Mu. Kalau kita ada saat ini itu semua karena anugerahnya. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap tatamu Bapa,
Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat hari ini. Terima kasih kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua bukan karena kuat gagah kami, tetapi itu semua karena berkat-Mu, karena pemeliharaanmu, karena anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur jikalau pada hari ini kami masih boleh beribadah kepada Engkau. Biarlah Engkau akan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami yakin dan kami merasakan hadirat Tuhan nyata atas setiap kehidupan kami. Dan Kau siap memberkati setiap kami, setiap sidang Jumat-Mu, untuk kami boleh menikmati akan berkat-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan membuka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Ada satu sobatku yang setia. Kita mau naikkan pujian ini dengan penuh sukacita karena kita tahu bahwa kita punya sahabat sejati, yaitu Yesus namanya. Ada satu sobatku yang setia. Dia menjadi sobat kita dalam keadaan apapun. Apapun yang sedang Bapak Ibu Saudara alami saat ini, mari kita mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena kita tahu ada Yesus yang sanggup menolong kita. Kita angkat satu buah pujian ini yang mengatakan, bila hati kita susah. Dan jangan bimbang.
kami punya sahabat yang sejati, sahabat yang senantiasa ada buat kami, sahabat yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Dalam keadaan apapun, Engkau selalu ada buat kami. Engkaulah sahabat sejati kami yang akan selalu siap menolong kami, yang akan selalu membantu kami dalam segala hal. Biarkanlah kami boleh senantiasa percaya kepada Engkau dan mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami serahkan doa ucapan syukur kami. Amin. Dan sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mau persiapkan hati kita lagi. Kita juga akan mengikuti perjamuan kudus. Kita akan naikkan pujian sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku betapa besar. Haleluya. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sekali lagi katakan pengampunan yang Kau beri. Haleluya Yesus. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami, mau menerima setiap kebenaran firman-Mu dan boleh menikmati berkat
kemujaman kudus pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kiranya puji-pujian yang baru saja kita naikkan ke hadirat Tuhan itu menjadi berkenan di hadapan hadirat-Nya ya sidang jemaat. Karena memang Dia adalah Allah yang layak dipuji, diagungkan dan disembah. Sekali lagi biar kiranya semua puji-pujian kita tadi itu berkenan di hadapan Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kita bersama-sama akan menikmati kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini sidang jemaat. Kalau kita merenungkan keadaan kita sebagai orang percaya, saya tidak tahu kalau sidang jemaat apa yang Bapak Ibu rasa ya, sesudah kita menjadi milik Tuhan, sesudah kita menjadi anak-anak-Nya. Kalau saya sendiri merasa bahwa semenjak saya menjadi anak Tuhan, menjadi milik-Nya, dan Tuhan menjadi Bapa saya secara pribadi, saya merasakan bahwa Tuhan itu memperlakukan istimewa untuk diri saya, luar biasa. Dia memperlakukan saya secara istimewa, sehingga saya selalu terkagum-kagum oleh kasih-Nya, oleh kemurahannya, oleh perhatiannya kepada hidup saya, khususnya kasih-Nya yang luar biasa itu, yang membuat hati saya selalu menikmati ketentraman dan ketenangan di dalam hadirat-Nya. Pujilah nama Tuhan. Sebetulnya di dalam Yesus kita ini diperlakukan Allah dengan perlakuan istimewa. Karena apa yang kita nikmati sekarang ini semua adalah anugerah Tuhan. Anugerah, apa artinya itu? Kalau saya sendiri mengartikan anugerah dengan kata-kata sederhana, anugerah adalah kita diperlakukan istimewa dengan perlakuan yang baik, yang sangat menguntungkan kehidupan kita. Itulah Tuhan kita. Pujilah nama Tuhan. Pada tahun yang lampau, kira-kira tahun 70-an yang lalu, saya waktu itu masih menjadi orang Kristen yang baru ya. Dan waktu itu sudah 50 tahun yang lalu loh ya, tahun 70-an. Saya baru saja bertobat, lahir baru, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Memang itu tahun 65 terjadinya. Tapi kira-kira tahun 70-an saya membaca sebuah traktat, di mana traktat itu judulnya yaitu kata-katanya itu bahasa Inggris ya. Judulnya This Was Your Life. Dalam bahasa Indonesia artinya inilah kehidupan Anda dahulu. Nah, bayangkan ya, itu satu traktat yang saya baca pada waktu saya masih menjadi orang Kristen yang baru. Oh puji Tuhan, di situ dalam traktat itu, ya saya kira semua tahu traktat, kecuali mungkin anak-anak sekarang agak asing tentang traktat itu. Itu semacam buku kecil, bacaan kecil yang tipis, kira-kira hanya 5 atau 6 lembar begitu. Nah, traktat yang saya baca yang judulnya This Was Your Life, atau ini adalah kehidupan Anda dahulu. Dalam traktat itu tertulis bahwa saat Anda tiba di surga, Tuhan akan memutar kembali seluruh kehidupan Anda, termasuk semua dosa-dosa Anda, di sebuah video layar lebar, supaya itu akan dilihat semua malaikat dan semua orang-orang kudus di sana. Nah, pemikiran bahwa Tuhan sedang membuat sebuah video tentang kehidupan saya dengan maksud untuk memeriksanya, supaya setiap orang akan menontonnya dahulu. Itu membuat saya merasa takut dan tertuduh di hadapan Tuhan. Bagaimana mungkin saya dapat berdiri di hadapan hadirat Tuhan kalau saya melihat nanti film itu waktu sudah diputar dan banyak orang yang melihatnya.
dan bagaimana saya akan menghadapi orang-orang yang saya kasihi dan teman-teman Kristen yang ada di surga. Saya begitu panik karena berpikir tentang semua dosa saya yang sudah saya lakukan direkam sejak saya lahir sampai saya meninggal, sehingga waktu digambarkan itu waktu saya masuk ke surga, maka di sana diputar dahulu film tentang kehidupan saya. Saya merasa malu sekali membayangkan apa yang akan saya lihat nanti. Saya begitu panik karena berpikir tentang semua dosa-dosa saya yang sedang direkam Tuhan. Itu membuat hati saya tidak tenang, kacau, ketakutan yang luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu, seandainya itu saudara juga ya, waktu sampai di surga, sebelum diizinkan masuk ke surga, diputar dulu video tentang kehidupan kita, detail sekali sejak kita lahir sampai menjadi kanak-kanak, menjadi dewasa, menjadi seorang sepanjang umur kita sampai kita dipanggil Tuhan. Di surga itu diputar dulu sebelum kita diizinkan boleh masuk atau tidak. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, itu semua adalah hal yang tidak benar ya. Jadi jangan takut, jangan khawatir kalau waktu nanti kita di surga nanti kita akan melihat dulu video tentang hidup kita selama kita hidup. Pada waktu itu saya terus bertumbuh dalam pengenalan saya kepada Kristus. Waktu saya membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Roma pasal yang keempat ayat yang ke-8. Roma pasal yang keempat. Oh haleluya. Maaf ya. Roma pasal yang keempat ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata demikian. Atau mungkin mulai ayat 7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Nah, ayat ini menjadi obat kepanikan saya, kekhawatiran saya dan ketakutan saya bahwa nanti saya akan melihat video kehidupan saya dulu sejak saya lahir sampai saya mati, dengan video yang akan ditonton oleh banyak malaikat dan orang-orang kudus yang ada di surga. Menurut ayat ini saya berpikir, oh ternyata tidak semua orang akan diperhitungkan dosa dan kesalahannya. Dan dikatakan firman Tuhan tadi bahwa berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Jadi, kalau ada orang yang tidak ditutupi dosa-dosanya atau pelanggaran-pelanggarannya, itu berarti ada orang yang memang dosa-dosanya terbuka waktu dia menghadap Tuhan, waktu kehidupan mereka berakhir. Di sini saya diingatkan bahwa memang sesungguhnya tidak semua orang akan diperiksa kehidupannya lewat video yang diputar di surga itu, tetapi hanya mereka-mereka yang dosanya belum diampuni, yang memang dosa-dosa dan pelanggarannya belum ditutupi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena kita adalah orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Firman Tuhan banyak yang memberitahukan kepada kita bahwa sebetulnya dosa orang-orang percaya, orang-orang beriman termasuk saudara dan saya, waktu kita menjadi orang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, dosa kita diampuni. Itu kebenaran yang menakjubkan. Kalau dosa sudah diampuni, maka Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak mengingat lagi dosa itu. Jadi menurut saya, lalu saya merenung, oh tidak akan ada pemeriksaan untuk dosa-dosaku lagi di surga nanti. Jadi traktat itu menurut saya tidak benar sama sekali ya. Itu menyesatkan karena bertentangan dengan
apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, khususnya untuk orang-orang beriman, orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bukankah kitab Roma pasal 5 ayat 25 itu mengatakan bahwa, Roma pasal 4 ayat 25 itu mengatakan bahwa yaitu Yesus yang diserahkan karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Yesus yang dikorbankan karena dosa-dosa kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jelas bahwa kematian Yesus di atas kayu salib adalah untuk pengampunan segala dosa-dosa kita dan kebangkitannya juga untuk pembenaran kita. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya saya dapat berani mengatakan bahwa kita yang sudah percaya kepada Yesus, kita beriman kepadanya, kalau kita teguh berpegang kepada Yesus sebagai Tuhan kita, penebus kita, Juru Selamat kita secara pribadi, dan kita tidak geser iman kita dengan beriman kepada yang lain, saya berani mengatakan bahwa dosa-dosa kita tidak akan diperhitungkan lagi waktu kita sampai di surga nanti. Pujilah nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, alasannya apa? Tuhan kok tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa kita terhadap kita? Alasannya adalah karena Yesus telah memperhitungkan, karena Tuhan telah memperhitungkan semua dosa-dosa kita ke atas tubuh putranya, yaitu Yesus, saat dia tergantung di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Bukankah dia sedang menebus segala dosa-dosa kita melalui kematiannya di atas kayu salib dengan mencurahkan darahnya yang suci dan darahnya yang berkuasa itu untuk memberikan pengampunan kepada kita yang percaya kepadanya. Dan bukan itu saja, saat Tuhan Yesus dihukum di atas kayu salib, itu juga yang menyebabkan kutuk hukum Taurat, yaitu dosa dengan akibatnya itu maut. Itu sudah ditimpakan kepada Yesus waktu dia tergantung di atas kayu salib. Saudara ingat waktu Yesus disiksa di atas kayu salib itu, dan sebelumnya juga cambukan-cambukan yang mengenai belakangnya itu menghancurkan belakangnya Tuhan Yesus, bilur-bilurnya yang begitu mengerikan, kena luka-luka cambukan daripada cambuk yang ujungnya ada logam-logam yang tajam yang mengenai yaitu belakangnya, sampai itu belakangnya menjadi hancur sampai tulang-tulangnya kelihatan. Firman Tuhan mengatakan bahwa saat itulah Yesus juga sekaligus yaitu ditimpakan kutuk Taurat, yaitu hukuman melalui cambukan-cambukan yang jumlahnya sampai 39 kali, 40 kurang 1. Bayangkanlah itu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya di dalam kitab Galatia pasal 3 ayat yang ke-13, firman Tuhan mengatakan demikian. Galatia pasal 3 ayat yang ke-13. Galatia 3 ayat yang ke-13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus sudah digantung pada kayu salib, dipaku tangan dan kakinya. Dalam hal dia menebus segala dosa-dosa kita, itu juga termasuk kutuk dosa-dosa itu dan segala akibatnya sudah ditimpakan atas Yesus Kristus sampai dia mati sungguh-sungguh melalui penyaliban yang sungguh mengerikan itu. Jadi ada disitulah saatnya sebenarnya Tuhan itu sudah mengingat dosa-dosa kita dan memperhitungkan segala dosa-dosa kita, dan perhitungan dosa-dosa kita itu luar biasa dahsyatnya dan mengerikannya, sehingga untuk menghapuskan dosa-dosa itu, untuk menebusnya adalah harus ada kematian, karena firman Tuhan mengatakan upah dosa adalah maut, dan Yesus sudah mengalami maut itu dalam tubuhnya waktu dia mati di atas kayu salib. Jadi inilah alasan mengapa
kita sebagai orang percaya, sebagai orang-orang beriman. Di surga nanti kita tidak akan diperiksa lagi semua dosa-dosa kita. Semua sudah diperhitungkan. Dan hukumannya langsung sudah dijatuhkan di atas tubuh Yesus Kristus. Sedemikian rupa. Itu yang membuat saya terhibur, dan traktat yang tadi saya baca itu sudah hilang kuasanya. Tidak menakutkan saya lagi, tidak membuat saya ngeri dan sebagainya. Karena saya tahu bahwa dosa-dosa saya sudah diperhitungkan, sudah diperiksa oleh Tuhan 2000 tahun yang lalu. Dan hukuman untuk segala dosa-dosa saya adalah ditimpakan kepada Yesus Kristus. Sebetulnya itu bukan untuk dosa saya saja, tapi dosa seluruh isi dunia ditimpakan di atas Yesus Kristus. Sehingga firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang percaya kepadanya, dosanya diampuni. Yang percaya kepadanya tidak akan dihukumkan, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Menurut saya ini adalah satu kepastian, satu jaminan kepastian keselamatan yang kita terima. Karena kita percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati di salib untuk dosa-dosa dan pelanggaran kita. Pujilah nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Itulah sebabnya mengapa kita telah ditebus dari kutuk hukum Taurat itu, lalu tidak diperhitungkan lagi dosa-dosa dan kesalahan kita. Sudah lunaslah harga tebusan untuk segala dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Itu sebabnya daripada memperhitungkan atau memeriksa dosa-dosa kita itu, Tuhan memperhitungkan dosa-dosa kita itu, Tuhan tidak memperhitungkannya. Tetapi yang diperhitungkan Tuhan sekarang adalah kebenaran yang kita miliki. Saya yakin itu. Karena waktu kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, firman Tuhan mengatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21, Yesus yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia, dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Ini ayat yang sebetulnya sudah sering saya sampaikan. Tetapi memang ayat ini bagi saya sendiri luar biasa dahsyat. Saya pegang, saya percaya bahwa saya dibenarkan bukan karena aslinya saya orang benar, tapi saya dibenarkan oleh iman percaya saya kepada Yesus sebagai Juru Selamat saya dan kebenaran saya. Karena waktu Dia mengambil tempat saya, yaitu dosa-dosa, ditimpakan di atas tubuhnya, hukuman jatuh atasnya. Dan waktu Dia mengambil tempat saya mengambil tempatnya, yaitu kebenaran. Itu sebabnya kebenaran diberikan kepada saya. Luar biasa. Tidak ada lagi pemeriksaan-pemeriksaan untuk dosa-dosa waktu kita sampai di surga nanti. Ini sebenarnya pernyataan yang nekat atau bagaimana, tetapi menurut saya tidak. Saya percaya firman Tuhan. Ya, saya percaya juga, mungkin juga ada banyak orang yang nanti waktu mereka sampai ke surga, sebelum dia diizinkan masuk, diperiksa dulu dosa-dosa yang sudah mereka perbuat. Apakah dosa-dosa itu sudah ditebus, dibayar lunas, sudah diampuni oleh pribadi yang berkuasa mengampuni dosanya, atau belum? Saya percaya kalau mereka meninggal dan belum diampuni dosanya, belum ditebus dosanya dengan tebusan, harga tebusan yang sesuai dengan dosa-dosa itu, mereka tetap akan diperiksa, mereka tetap akan diperhitungkan dosa dan kesalahannya. Dan mungkin akan ada video layar lebar yang akan diputar untuk orang-orang yang belum ditebus dari segala kesalahan telah mereka, karena mereka tidak mau beriman kepada Yesus sebagai satu-satunya penebus dosa, sebagai juru selamat manusia, pribadi yang sempurna, karena Dia adalah Allah sendiri yang menjadi manusia, yang datang ke dunia tujuannya hanya satu, untuk menebus dosa manusia. Yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan akan beroleh hidup yang kekal. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ini sebetulnya sesuatu yang sudah harus kita alami dan kita harus yakini ya. Saya sebetulnya hanya mengulang sajalah apa yang sudah bertahun-tahun kita pelajari bersama-sama tentang Yesus kita, tentang Juru Selamat kita, mengapa Dia datang di dunia, untuk siapa datang di dunia, apa yang Dia lakukan waktu Dia datang ke dunia. Kita semua tahu, mati
menggantikan kita supaya kita memperoleh kehidupannya. Iman kepada Yesus itu yang membuat orang tadi waktu nanti sampai di surga dosanya tidak akan diperiksa lagi. Luar biasa. Pujilah nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Oleh sebab itu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ya kita memang belum meninggal ya, belum, kita masih berhidup. Sama saja sekarang ini kita tidak boleh takut kalau sewaktu-waktu datang kepada Tuhan sebagai Bapa kita yang penuh kasih. Datang kepadanya dengan keyakinan, Bapa terima kasih karena aku tahu bahwa segala dosa-dosaku sudah ditebus lunas, sudah dihapuskan bersih oleh darah putramu yang tercurah di atas kayu salib itu. Dan oleh anugerah-Mu dan karena iman aku percaya aku menjadi orang yang dibenarkan melalui pengorbanan Kristus. Maka kita tidak perlu takut datang kepada Tuhan sewaktu-waktu, kapan sajalah, di mana saja. Nikmatilah hubungan yang intim dengan Bapa di surga lewat doa-doa kita, karena kita ada orang yang sangat dikasihi olehnya. Pujilah nama Tuhan. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, nah tentu saja kebenaran bahwa waktu kita nanti meninggal dunia dan waktu kita sampai di surga, kita tidak akan diperiksa lagi dosa-dosa kita. Itu harus membuat kita menghargai keselamatan yang kita terima dari Tuhan oleh iman percaya kita kepadanya. Semua adalah anugerah. Seperti nyanyian tadi, semua karena anugerahnya, karena belas kasih Tuhan, karena kebaikan dan kemurahan hati Allah yang luar biasa. Anugerah itulah sesuatu yang sebenarnya tidak layak kita terima, namun kita terima karena Yesuslah yang membayar harga untuk kita orang yang tidak layak menjadi dilayakkan. Termasuk waktu kita sampai di surga nanti, dosa-dosa kita tidak diperiksa lagi oleh Tuhan. Berarti itu bisa langsung masuk di lewat pintu surga itu, tidak ada pemeriksaan untuk kita lalu ketemu sesuatu yang menghalangi kita masuk ke sana, kita suruh pergi atau putar balik. Tidak, Bapak Ibu ya. Yesus adalah segala-galanya. Dia yang memegang kunci kerajaan surga. Apalagi waktu kita ingat firman Tuhan yang mengatakan, lawang yang menjemput kita waktu kita meninggal nanti itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana waktu kita dibawa Yesus untuk dia masuk ke surga, lalu di sana diperiksa lagi dosa-dosa kita? Itu tidak mungkin. Ingat dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat 3 itu, Yesus kan berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Karena itu nanti aku akan datang kembali kepadamu, akan menjemput kamu, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Ingat sidang jemaat, ini sudah pernah kita dengar khotbah ini beberapa kali waktu kita ibadah di gereja. Saya tidak akan pernah lupa, memang karena itu memang ada di firman-Nya. Yesus sendiri yang menjemput kita. Tidak mungkin nanti sampai di sana kita akan diperiksa-periksa lagi. Dan sebulan yang lalu saya sudah berkhotbah tentang kalau Tuhan itu melihat dosa yang sudah disucikan oleh darah putranya, itu terhapus sama sekali. Dan Tuhan mengatakan, akan dosa dan kesalahanmu aku tidak mengingat lagi. Kalau Tuhan tidak mengingat, ya tidak mengingat betul-betul. Ini sebulan yang lalu waktu saya menyampaikan firman Tuhan. Itulah luar biasa anugerah Tuhan kepada kita. Jadi kalau Tuhan tidak mengingat, ya kita jangan mengingat. Yang benar adalah apa yang dikatakan Tuhan. Jadi kalau Tuhan tidak mengingat, berarti apa yang akan dia periksa? Andai kata malaikat mengatakan, nah itu Markus, giliran Markus itu dari Klaten itu, dia menjadi hamba Tuhan katanya, periksalah Tuhan. Lalu waktu mendengar malaikat ingatkan Tuhan begitu, apa? Oh Markus, apa? Dosa? Dosa apa? Dosa yang mana? Aku tidak melihatnya. Karena apa? Karena Tuhan melihat darah Yesus sudah menyucikan segala dosa-dosaku. Sejak saya berumur 18 tahun, itu pada tahun 1965 yang lalu. Dan saya yakin Tuhan akan berkata, apa? Dosa apa? Tidak ada apa-apa. Karena memang dosa yang sudah disucikan darah putranya
itu sudah dihapuskan sama sekali. Bahkan Tuhan sendiri mengatakan bahwa segala dosa dan kesalahanmu aku tidak mengingat lagi. Jadi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tiap hari ingatlah kebenaran yang menakjubkan itu. Ingatlah cinta Yesus kepadamu luar biasa. Sampai nyawanya dikorbankan agar kita mendapatkan kehidupannya. Percayalah bahwa pengampunan dosa yang kita terima melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib itu pengampunan yang sempurna, pengampunan yang total untuk semua dosa dengan segala macam dosanya itu. Oh, luar biasa. Itu luar biasa. Karena memang begitulah yang Tuhan katakan kepada kita, bahwa Yesuslah memang satu-satunya penebus dosa umat manusia. Dia memang putra Allah yang maha tinggi, tapi dia juga juru selamat manusia. Jadi kita harus berbahagia. Seperti ayat yang saya baca tadi, berbagailah orang yang tidak diperhitungkan dosa dan kesalahannya. Berbagailah orang-orang yang dosanya sudah dilupakan oleh Allah. Siapa itu? Orang yang percaya kepada Yesus. Itu orang beriman, orang percaya, termasuk saudara dan saya. Nah, saya mengingatkan ini dengan tujuan, mungkin kalau ada sidang jemaat yang sampai hari ini pun sudah lama jadi Kristen, tetapi ragu-ragu untuk berdoa, takut, pikirnya Anda itu masih orang berdosa, dan Tuhan melihat Anda, yang dilihat Anda itu dosa-dosa, itu tidak benar sama sekali. Sering kali saya katakan lewat mimbar bahwa sekarang Bapa kita di sorga, waktu memandang kita setiap hari, Dia memandang melalui lensa salib putranya. Di sana ada pengudusan, ada penyucian. Karena karya penebusan putra Allah yang maha tinggi itu sempurna. Nah, bagaimana kalau kita bersalah? Firman Tuhan mengatakan, jikalau kita mengaku dosa dan kesalahan kita, Tuhan itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mengaku memang dan minta pengampunan, karena Yesus memang pengampun dosa. Dan kalau kita sudah mengaku, percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni. Dan ingat bahwa kita ini sebagai anak-anak Tuhan, sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, mulai saat itu saudara dipindah dari alam maut kepada alam kehidupan. Saudara dipindah dari alam gelap kepada alam terang. Nah, di alam terang inilah alam miliknya Yesus. Di sana ada sumber air terjun pengampunan dosa yang berupa darah Yesus. Itu sumber yang tak pernah berhenti mengalir. Mengalir terus untuk menyucikan anak-anak Tuhan yang mereka sedang gagal atau malah menjalani kesalahan-kesalahan. Tuhan tahu itu. Dan air terjun pengampunan dosa itu sifatnya kekal, itu sumbernya. Karena memang tidak ada lain yang dapat mengampuni dosa, menyucikan dosa manusia kecuali darah Yesus yang suci. Dan Bapak, Ibu, dan saya sudah memiliki Dia. Jadi hidupilah Dia setiap hari. Nikmati hubunganmu dengan Bapa di surga setiap hari. Bahkan waktu gagal sekalipun, ya mengaku saja. Mengaku dengan jujur. Dan ampunan Allah dapat kita andalkan. Oh, luar biasa sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Nah, jadi alasan mengapa dosa-dosa kita itu tidak akan diperiksa lagi di surga kalau sewaktu-waktu nanti kita dipanggil Tuhan, ya, dan akan masuk ke sana. Karena alasannya dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita sudah diperhitungkan Tuhan, sudah diingat Tuhan 2000 tahun yang lalu. Bahkan untuk membayar harga dosa-dosa itu juga sudah dilakukan. Itu sebabnya Dia mengutus putranya sendiri yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati disalibkan, untuk memberikan pengampunan dosa bagi mereka yang percaya. Ingatlah bahwa kita ini sebagai anak-anak Tuhan hidup dalam siklus penyucian oleh darah Yesus setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, bulan, tahun. Selama kita hidup beriman kepada Yesus, kita sebenarnya ada di bawah air terjun pengampunan
dosa, yaitu darah Yesus yang mengalir menyucikan kita. Selama kita beriman kepadanya, kita mendapatkan itu. Nah, tentu saja tentang dosa ini, kalau kita sudah mengalami dosa diampuni, ya memang kita harus menghargai pengampunan itu. Itu yang artinya kita dimaksudkan untuk bertobat, terus menjalani hidup yang baru sebagai anak-anak Tuhan. Kalau gagal ya cepat minta ampun, tetap memandang salib, mengaku, terima pengampunan, dibolehkan, yes, jalan lagi bersama dengan Tuhan, lebih hati-hati lagi. Karena memang itulah keinginan Tuhan untuk kita itu makin hari harus makin menjadi serupa dengan Kristus. Selama di dunia ini kita sedang diproses ya, sedang diproses selama kita hidup untuk menjadi serupa dengan Yesus. Ingatlah bahwa Tuhan itu mengasihi kita apa adanya. Bahkan kita itu Tuhan mengasihi kita waktu kita masih berdosa dulu. Apalagi sekarang sudah kita menjadi orang yang bukan orang yang berdosa lagi, tetapi menjadi anak Tuhan, menjadi orang yang dibenarkan lebih-lebih lagi. Dan Tuhan tidak akan pernah berhenti mengasihi kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebentar kan kita nanti akan merayakan perjamuan suci. Ya, saya hanya memang sekedar mengingatkan apa-apa yang harus kita nikmati, harus kita yakini, harus kita percayai bahwa orang percaya yang meninggal dunia, waktu mereka nanti akan masuk surga, tidak diperhitungkan lagi dosa-dosanya. Yesus sudah menyucikan, mengampuni bersih, dan Bapa surga akan mengizinkan orang yang dosa-dosanya sudah disucikan oleh darah putranya waktu mereka hidup di dunia, itu akan diizinkan masuk. Karena itu sesuai dengan firman Tuhan sendiri, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak dihukumkan, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kiranya sidang jemaat, melalui renungan saya yang singkat ini, kita diingatkan kembali bahwa traktat tadi itu tidak benar ya, itu traktat sesat. Tapi memang ada, betul-betul saya membaca itu. Mosok Tuhan harus memasang layang lebar lalu mutar video kehidupan kita, itu tidak benar sama sekali ya. Jadi janganlah kita takut, tenang saja. Yang penting memelihara iman kita kepada Yesus, menjaga hubungan pribadi kita dengan Dia, terus belajar, dengar-dengaran dan taat kepadanya. Apa yang Dia mau kita melakukan, lakukan. Apa yang Dia tidak ingin kita melakukannya, jangan lakukan. Sebetulnya itu saja. Itulah sesuatu yang luar biasa. Jadi sebetulnya inilah judul khotbah saya. Tidak saya beri judul tadinya ya, tapi saya pikir ya judul khotbah saya pagi ini adalah dosa Anda, yaitu dosa orang yang sudah percaya, yang sudah beriman kepada Yesus. Dosa Anda tidak akan diperiksa di surga. Amin. Saya sangat percaya itu. Nah, kalau Tuhan berfirman, firman itu benar, amin dan ya adanya. Sekali lagi Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, nikmatilah hubungan pribadimu dengan Bapa di surga lewat doa-doamu setiap hari. Bahkan waktu engkau gagal pun, engkau tidak ditendang. No, tidak. Dia akan mengampuni kita waktu kita mengaku. Dia akan mengatakan, oh, darah putraku sudah menyucikan apa yang kau lakukan yang salah tadi anakku. Ayo bangkit, jalan lagi bersamaku. Aku akan menolong kamu untuk kamu berkemenangan atas apa yang tadi kamu merasa gagal. Itulah Tuhan kita. Panjang sabarnya tidak terukur. Luar biasa. Nah, kiranya Tuhan menolong kita untuk kita menikmati selanjutnya sisa hidup kita ini, untuk menikmati hubungan yang intim dengan Bapa di surga. Dan kalau sewaktu-waktu nanti kita dipanggil Tuhan, tidak akan ada pemeriksaan dosa-dosa kita di surga. Yang diperiksa Bapa hanya kebenaran yang kita miliki. Itulah kebenaran Kristus yang diberikan kepada kita karena Dia yang sudah mati menggantikan kita. Tuhan memberkati. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Sebetulnya hamba-Mu hanya ingin mengulang kembali hal-hal yang sudah kami pelajari bersama-sama dalam pengiringan kami kepadamu ya Tuhan. Bahwa
karya penebusan putramu itu sempurna. Bapa puas sekali dengan karya putranya yang sempurna waktu menebus segala dosa-dosa isi dunia, termasuk dosa kami sebagai anak-anakmu, sidang jemaat, gereja sidang jemaat Kristus Raja di sini. Biar mereka tahu bahwa kalau tidak ada pemeriksa atas dosa-dosa lagi, berarti memang kita pasti akan diizinkan masuk ke surga lewat pintu gerbang mutiara yang indah itu. Tuhan, kami tidak bersombong, tapi kami hanya mempercayai firman-Mu. Firman-Mu memang menakjubkan, karena dari firman-Mu aku tahu bahwa Engkau mengasihiku dengan kasih yang sejati, kasih yang sempurna, yang membuat kami menerima anugerah Tuhan yang tidak layak kami terima, yaitu kepastian hidup yang kekal sesudah kami meninggalkan dunia ini. Dan Tuhan, tolonglah sebelum kami sampai kepada panggilan Tuhan untuk kami menghadap-Mu, tolonglah untuk kami setiap hari memelihara hubunganku dengan Engkau lewat doa-doa kami, untuk kami tidak takut apapun keadaan kami boleh datang apa adanya, dan Tuhan akan menerima kami karena kasih-Nya yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, dengan traktat yang tidak benar tadi membuat hatiku menjadi tenang, tidak khawatir dan tidak ketakutan kalau itu akan terjadi. Itu tidak sama sekali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur karena kami boleh menjadi milik-Mu, dan Engkau Yesus juga menjadi milik-Ku secara sepenuhnya. Terima kasih Bapa di surga, hatiku menjadi tenang dan penuh damai sejahtera tiap kali aku tahu bahwa siapa yang kumiliki adalah Yesus, Putra Allah yang Maha Tinggi. Dialah yang kusembah, kuserahkan hidupku seanteronya untuk aku menyembah kepadanya, beribadah kepadanya, dan melayani Dia. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam merayakan perjamuan suci pada pagi hari ini. Saya harap semua unsur-unsur perjamuan sudah siap di antara kita masing-masing, walaupun kita di rumah kita, tetapi unsur-unsur perjamuan suci sudah disiapkan. Saya akan mengajak kita membaca 1 Korintus pasal yang ke-11 mulai ayat 23 sampai ayat 31, supaya waktu kami mengambil bagian dalam perjamuan suci pada pagi ini, kita mengambil dengan sikap yang benar di hadapan Tuhan untuk mengambil perjamuan suci. Ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikianlah juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah setiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman
atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, tiap kali kita akan mengambil perjamuan suci, kita harus mengambilnya dengan sikap yang benar. Di sini kita diingatkan supaya kita menguji diri kita sendiri. Ini bukan berarti kita diminta untuk menguji diri kita. Apakah kita ada dosa dan kesalahan? Kalau ada dosa dan kesalahan, kita masih hidup dalam dosa itu, memang kita tidak diperbolehkan mengambil. Tapi sebetulnya bukan itu maksud Tuhan untuk kita menguji, memeriksa diri kita. Tetapi menguji diri kita, apakah kita mengakui tubuh dan darah Tuhan. Dalam kita menguji itu yang kita uji, apakah saya, aku, kita masing-masing benar-benar mengakui bahwa tubuh Tuhan yang dihancurkan, darahnya yang dicurahkan itu untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Kalau kita mempercaya itu namanya kita menguji dengan betul. Tapi kalau kita menguji diri kita, apakah kita ada dosa atau enggak? Ya pasti ada dosa lah. Tidak ada orang yang sempurna. Sebaik-baiknya orang yang berkumpul untuk mengambil perjamuan suci pada pagi ini, tidak ada yang layak sebetulnya. Tapi waktu kita mengakui tubuh Kristus dihancurkan, justru untuk menebus segala dosa-dosa kita, untuk memberikan pengampunan dosa kita waktu kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, waktu kita menguji seperti itu artinya kita mengambil perjamuan suci dengan yaitu layak, dengan keadaan yang layak untuk mengambilnya. Karena kita mengakui, Tuhan, aku berdosa, tapi Yesus, Engkau mati disalibkan, darah-Mu dicurahkan justru untuk menebus segala dosa-dosaku. Itu sebabnya kita mau mengambil roti yang lambang daripada tubuh Kristus dan air anggur atau sirup yang menjadi lambang daripada darah Tuhan. Untuk itu mari kita akan mengambil waktu sejenak. Ujilah diri kita sendiri, apakah engkau mengakui, mempercayai bahwa tubuh Yesus dihancurkan untuk dosa-dosa kita. Ya Bapa di surga, terima kasih. Tak kuragukan sedikit pun bahwa tubuh putramu dihancurkan di atas kayu salib memang untuk menebus segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Darahnya dicurahkan juga untuk menyucikan hidup kami yang tadinya penuh dengan dosa, untuk disucikan menjadi kehidupan yang suci dan bersih. Firman mengatakan bahwa darah Yesus menyucikan segala dosa. Tuhan menantang kami, marilah berperkaralah denganku. Jika dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, itu juga menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan, terima kasih, kami mengakui, yakin sungguh-sungguh bahwa kematian putramu justru untuk menebus dosa kami dan kami mendapatkan pengampunan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, maka kami akan mengambil unsur-unsur perjamuan suci pada pagi hari ini. Tolonglah tiap-tiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam perjamuan suci pagi ini, mereka mengambilnya dengan yaitu sikap yang layak untuk diberkati dengan perjamuan suci. Lalu iman percayanya semakin diteguhkan bahwa tidak ada halangan apapun untuk kami sewaktu-waktu akan masuk ke surga dan tidak akan pernah diperiksa lagi dosa-dosa kami, karena Tuhan sudah memeriksanya tuntas. Semuanya bersih oleh darah Putra Allah yang menyucikan hidupku oleh iman percayaku kepadanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Marilah kita sekarang akan mengambil perjamuan suci pada pagi hari ini. Oh, haleluya.
Puji Tuhan, sambil tetap dalam sikap berdoa dan mengucap syukur bahwa Tuhan begitu mengasihi kita sedemikian rupa sehingga kita boleh memiliki berkat yang terbesar yang dimiliki oleh Tuhan sendiri, yaitu kepastian hidup yang kekal, bahwa dosa-dosa dan kesalahan kami sudah dihapuskan bersih oleh darah Putra Allah yang Maha Tinggi. Sekarang mari kita mengambil unsur perjamuan, yaitu hosti. Dengar firman Tuhan sebelum kita makan bersama. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan bersama dalam nama Yesus. Kita pegang gelas-gelas yang berisi anggur atau air sirup, lambang daripada darah Yesus yang dicurahkan untuk menyucikan kita dari segala dosa. Dengar firman Tuhan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum bersama dalam nama Yesus. Ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Oleh anugerah-Mu kami boleh merayakan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Akan selalu kuingat peristiwa yang walaupun sudah 2000 tahun yang lalu itu, akan kuingat selalu, karena itulah yang menjadi dasarnya kami berharap dan percaya untuk terima anugerah Allah yang terbesar, yaitu janji kepastian hidup yang kekal bersama dengan Bapa di surga nanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berkati umat-Mu yang sudah mengambil perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dan seperti apa yang Hamba sampaikan tadi, kiranya mereka sadar dan tahu bahwa tidak ada halangan apapun sebetulnya waktu seseorang atau orang anak-anak Tuhan datang kepada Tuhan untuk berdoa kepadanya. Kecuali memang dosa, tetapi dosa sudah dibayar lunas oleh pengampunan, melalui pengampunan di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya tolonglah untuk anak-anak-Mu menikmati hubungan pribadi dengan-Mu semakin indah pada hari-hari di depan kami ini, untuk kami tetap terus melayani Engkau dan memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, dimuliakan Engkau untuk selama-lamanya. Sekarang sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi ini sedang jemaat, saya akan doa untuk berkat bagi saudara sekalian. Firman Tuhan mengatakan, berkat ada di atas kepala orang-orang benar. Oleh sebab itu aku perintahkan kepadamu, hai berkat yang berupa ampunan dosa, berkat yang berupa kecukupan, berkat yang berupa kesembuhan, berkat yang berupa kemenangan, berkat yang berupa kekuatan. Semua berkat aku perintahkan kamu semua untuk kamu datang menyerahkan diri kepada orang-orang yang berhak memiliki Engkau, yaitu semua anak-anak Tuhan, orang-orang kudus dan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kepada mereka itulah Engkau layak menjadi milik mereka. Dan biar mereka memiliki berkat-berkat itu berdasarkan firman Tuhan yang mengatakan berkat-berkat ditaruh di atas kepala orang benar. Tuhan terima kasih, kami pulang dengan berkat dari-Mu dan keyakinan bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, tidak akan membiarkan kami, tapi akan menolong perjalanan hidup kami selanjutnya sampai nanti aku boleh bertemu dengan-Mu waktu hidup kami di dunia sudah selesai. Dan sekali lagi saya diingatkan dan aku percaya bahwa
tidak ada pemeriksaan atas dosa-dosa lagi di surga. Jadi kami boleh langsung masuk bersama-sama dengan Yesus, lalu menikmati kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan surga. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, mari kita aminkan bersama-sama berkat yang akan diberikan kepada kita sebagai orang percaya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Percaya kepada Tuhan harus menjadi tanda dan alamat yang tidak mengenal dosa, tetapi dijadikan Sudah memerintahkan mereka untuk keluar, tidak serta Tapi merta karena kita tidak melihat namun kita percaya.